persyaratan sholat sebelum kita memasuki sholat, maka kita harus bersih dulu dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Begitu juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat istiqomah, dan juga nikmat di dalam menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan di hari ke-15, ya. Malam ini malam 16, malam kunut, ya. Di witirnya baca kunut malam 16, ya. Alhamdulillah. Semoga Allah terus memberikan kepada kita keistiqomahan sampai daripada berakhirnya bulan suci Ramadan. Sebelum kita lanjutkan, setelah membahas tentang istinja dengan hajar, istinja dengan batu, kemudian di sini dikatakan faslun wa min syurutis shalah taharatu minal hadatsil akbar wa huwa al-ghuslu walladhi yujibuhu khamsatun asya' khurujul mani wal jima'u wal haid wan nifas wal wiladah wa furudul ghusli ithnani niyatu rafil hadatsil akbar wa nahwiha wa ta'mimu jami'il badani basharan wa sya'ran wa in kazuf. Jadi di sini dikatakan daripada persyaratan salat adalah harus bersih dari hadas besar. Harus bersih dari hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar adalah wahwa al-ghuslu, mandi, ya, mandi besar. Nah, itu untuk menghilangkan hadas besar, ya, yang apabila ada pada diri kita. Di sini dikatakan wa min syurutis shalat taharatu minal hadatsil akbar. Ai li ajlihi li qouli sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sholata bila tahurin, ya. Di sini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah tidak akan menerima sholat seseorang tanpa kesucian, ya, tanpa kesucian. Rawahu Muslim. Jadi persyaratan sholat sebelum kita memasuki sholat, maka kita harus bersih dulu dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau hadas besar yaitu mandi, ya. Wa huwa ay taharatu li ajlil hadatsil akbar, yaitu membersihkan daripada hadas besar dengan mandi. Waladzi yujibuhu ay ghuslu khamsatul asya, dan yang diwajibkan mandi 5 hal, ya, ada 5 hal. Ketika ada salah satu di antara 5 hal ini, maka diwajibkan untuk mandi besar, ya. Bukan harus ada 5-5-nya, enggak. Satu aja di antara 5 ini ada, maka wajib untuk mandi besar. Yang pertama adalah khurujul mani. Yang pertama adalah keluarnya air mani. Kalau wudu keluar air mani enggak batal. Wudunya enggak batal, tapi wajib mandi, ya. Mandi wajib. Nah, ketika keluar mani, ya, maka diwajibkan untuk mandi atau mandi besar. Ai manil insani nafsih ila kharijil hasabati minar rajuli, yaitu mani dirinya sendiri yang keluar dari kemaluannya. Kalau laki-laki yang keluar dari kemaluannya laki-laki. Wa ila dhahiril farji fil bikri. Nah, kalau itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, ya, kalau perempuan itu apabila dia keluar dari yang zahir, yang tampak dari kemaluannya, ya, in kana bikrin, kalau dia perawan, ya, kalau dia masih perawan.
Wa ila mahali yajibu ghaslihi fil istinja fi sayyib. Nah, kalau dia sayyib, sayyib tuh kalau dia sudah nggak perawan lagi, ya, maka keluarnya mani itu di tempat yang wajib istinja, ya, di tempat yang wajib diistinjain atau disucikan atau dibersihkan, ya. Apa ya bahasanya bagaimana, ya, ya pokoknya kalau yang udah nggak perawan agak dalam sedikit dah gitu, ya. Nah kalau yang perawan tuh agak tampaknya di depannya gitu. Nah, walau gitratin walau ala launidam, ya, walaupun misalkan keluarnya cuma 1 tetes, tapi itu mandi wajib mandi, ya, wajib mandi baik laki ataupun perempuan. Keluarnya nggak banyak, cuma 1 tetes 2 tetes, tapi sifat-sifatnya mandi, apa tuh namanya, wajib mandi, ya. Wa ala launidam, walaupun mandinya itu misalkan warnanya warna darah. Kan biasanya mani itu warnanya putih, keruh, kental, ya. Dan juga keluarnya itu ya tadafak, keluarnya itu memuncrat, itu sifatnya mani. Kalau basah baunya seperti apa tuh namanya? Kalau kering baunya seperti adonan roti. Kalau basah itu baunya seperti putih telur. Nah, itu mani tuh, ya. Nah, sama persis sifatnya tapi warnanya merah kayak darah gitu. Nah, udah mani tuh. Walaupun warnanya warna darah, ya, dan keluar dari kemaluannya, maka wajib untuk mandi. Karena mani kan dari darah. Mani itu asal muasalnya dari saripati darah, ya, dari darah. Itu mani. Nah, walaupun keluar mani itu hanya 1 tetes ataupun warnanya warna darah, maka wajib untuk mandi. Fi yaghdatin aw manamin, baik keluarnya dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidur mimpinya mimpi enak, keluar maninya, mandi, ya. Ini nggak mimpi, kita dalam keadaan sadar, keluar maninya, mandi tetap, ya, mandi. Bijima'in aw ghairih, baik dengan melalui hubungan badan dengan jima, ya, atau selain daripada jima, ya, yang mengeluarkan daripada mandinya, maka wajib untuk mandi. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal ma'u minal ma'i, rawahu Muslim wa ghairihi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu berasal dari air, ya. Air itu berasal dari air. Artinya bahwa air mani itu berasal daripada air. Kita kan asal muasalnya dari air mani juga, menghasilkan air mani juga. Keturunan kita asalnya dari air mani, menghasilkan air mani lagi, gitu, ya. Walau istadkhalat maniyan tsumma kharaja fala syai'in ala sahih, ya. Misalkan ada mani udah keluar, ya, mani udah keluar, dia udah mandi, ya, kemudian itu mani dimasukin lagi ke kemaluannya dia, keluar, wajib nggak dia mandi? Nggak wajib, ya. Kenapa? Karena maninya itu dimasukkan sendiri sama dia, ya. Jadi begini, misalkan kan tadi kan dikatakan keluarnya mani wajib mandi. Ini mandinya dia udah keluar, misalkan ditampung sama dia, kemudian dia mandi besar apa semua segala macam, kemudian itu mandi dimasukin lagi ke kemaluannya. Habis itu kan kalau masukin lagi keluar lagi kan, keluar dengan sendirinya, ya, keluar dengan sendirinya. Dia wajib mandi lagi nggak? Kagak. Kenapa? Karena dia yang memasukkan sendiri mandinya tersebut ke kemaluannya, bukan dari kemaluannya mengeluarkan dengan sendirinya, ya. Jadi dimasukin sendiri kemudian keluar lagi tuh mani. Wajib nggak mandi? Nggak wajib mandi, ya, karena bukan keluar dengan sendirinya, gitu. Walau ahassa rajulun bintigalil mani fala ghassala hatta yatahaqqaq khurujihi. Ya, misalkan begini, ada seseorang merasa, kayaknya saya keluar mani nih,
Wajib mandi enggak. Sampai memang benar-benar ada bukti bahwa telah keluar maninya. Jadi kalau perasaan-perasaan itu kan hanya zon aja, sangkaan aja. Saya perasaan keluar mani. Kemudian misalkan diperiksa sama dia, nggak ada, ya dari kemaluannya nggak keluar sesuatu, mani ataupun nggak keluar, ya kagak wajib mandi. Ya, itu hanya perasaan-perasaannya aja. Kalau memangnya dia merasa, kayaknya saya keluar mani nih, kemudian diperiksa tuh celananya, benar keluar mani, ya mandi berarti. Gitu. Ya. Khilafan li Ahmad, ya. Nah, ini berbeda pendapat dengan mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Mazhab Imam Hambali, kalau orang merasa perasaan saya keluar mani nih, keluar mani nggak keluar mani, mandi. Setiap dia merasa nih dirinya keluar mani, ya, mau ada buktinya keluar mani ataupun tidak keluar mani, maka wajib mandi. Walau kharaja mani ba'da an igtasala lazimahu i'adahul ghusl khilafan lil Malik afada dzalika ad-Damiri. Nah, misalkan ada orang telah keluar maninya udah keluar, kemudian dia mandi. Setelah dia mandi beres, sudah selesai mandi beres, nggak taunya keluar lagi maninya. Ada mani sisanya yang nggak keluar, ada keluar lagi maninya. Wajib lagi nggak mandi? Wajib lagi mandi. Ya, beda sama yang tadi pertama tuh. Kalau tadi pertama dia masukin tuh maninya ke kemaluannya, ke lubang kemaluannya, kemudian keluar lagi, mandi. Wajib mandi nggak wajib. Kenapa? Karena dia yang masukin sendiri. Kecuali kalau memang maninya keluar dengan sendirinya dari kemaluannya, nah itu baru wajib mandi. Nah, ini udah beres, dia pikir udah nggak keluar lagi, mandi. Kelar mandi beres, selesai, kemudian keluar lagi maninya. Wajib lagi nggak mandi? Wajib mandi lagi. Ya, wajib mandi lagi. Nah, khilafan lil Malik, berbeda pendapat dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan nggak wajib mandi. Ya, walaupun dia udah keluar mandi, kemudian dia mandi, keluar lagi mandi, nggak wajib mandi. Ya, tapi Imam Syafi'i wajib mandi. Ya, begitu. Apa ada tadi ad-Damiri? Yang kedua, diwajibkan mandi. Yang kedua adalah dengan jima, kalau dia berhubungan badan, ya. Kalau berhubungan badan maka wajib untuk mandi besar. Lama rawa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Imam Muslim. Hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Anna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi hadratiha radhiyallahu anha an rajulin yujami ahluhu summa yaksal ayaktasil. Nah, kemudian kata Sayyidatina Aisyah mengatakan, ada seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad. Kebetulan itu orang yang nanya, aku, kata Sayyidatina Aisyah, ada di samping Rasulullah. Ya. Jadi bukannya berarti di situ Rasulullah sama istrinya, ini orang nanya, enggak, tapi ada pakai hijab. Pakai hijab tuh pakai hordeng, enggak kelihatan istrinya Nabi Muhammad, ya. Nah, ini orang nanya. Ya, kata Sayyidatina Aisyah, ini orang nanya, ya Rasulullah, kalau ada seseorang berhubungan badan dengan istrinya, yaksal. Apa itu yaksal? Aksal mujama'u bil ulfi idza nuzi'a walam yanzil. Nah, yaksal itu dia hubungan badan sama istrinya, ya. Kemudian dia hubungan badan sama istrinya, ketika mau keluar dicabut sama dia. Ketika mau keluar dicabut, keluarnya di luar. Ayaktasil, apakah itu harus mandi ya Rasulullah? Gitu. Ya, hubungan badan, tapi keluarnya nggak di dalam, keluarnya di luar. Ketika dia mau keluar, cabut sama dia. Ya, nah apakah harus mandi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa hadhihi taf'aluhu tsumma taghtasil. Kata Rasulullah SAW, aku dan yang mengerjakan seperti ini harus mandi. Ya, harus mandi. Jadi bukan berarti yang pertama tadi harus keluar mandi. Ini kan nggak keluar mandi. Ya, ini kan nggak keluar mandi. Hubungan badan, ya. Kemudian ketika mau keluar mandinya, kemudian dicabut sama dia. Sampai nggak keluar mandi. Wajib mandi nggak? Wajib mandi. Kenapa? Karena hubungan badannya, bukan karena keluar mandinya. Ya.
Bukan karena keluar maninya, tapi karena hubungan badannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, aku dan yang mengerjakan seperti ini kemudian diharuskan untuk mandi, ya artinya mandi besar. Wa yuqalu aksalu mujami'. Wa fi sahihain idza talgal khatanani faqad wajabal ghuslu. Nah, di dalam hadis Sahih Bukhari, ya Imam Bukhari dan juga Imam Muslim menyebutkan bahwa apabila bertemu dua khitan, ya apabila bertemu dua khitan, dua kelamin, maka diwajibkan untuk mandi, ya diwajibkan untuk mandi. Artinya kalau bertemunya dua kelamin, ya maka wajib untuk mandi. Wal tagauha iltigauhuma tahadihima wa in lam yatadama li'anal khitanil mar'a ala madkhalid dzakar, ya. Nah, kalau bertemu tuh dua khitan, ya, kelamin laki-laki dan juga kelamin perempuan, ya. Kemudian diwajibkan atasnya untuk mandi, ya. Di sini dikatakan bahwa khitannya perempuan di atas dari tempat masuknya untuk kelamin laki-laki, ya. Jadi khitan yang atas itu beda, ya, yang khitannya dengan tempat masuknya kemaluan laki-laki. Walau ghayyaba ar-rajulu khashafatahu fi syafri al-mar'ati ka'an kana tawilain lam yajib ghuslu ala kulli minhuma. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau seandainya laki-laki, ya, kemaluannya laki-laki kemudian tidak dimasukkan ke dalam kemaluannya perempuan, ya, hanya di tepi kemaluan, apakah diwajibkan untuk mandi? Lam yajib ghuslu ala kulli minhuma, maka enggak wajib mandi kedua-duanya. Yang laki enggak wajib mandi, yang perempuan enggak wajib untuk mandi. Fala budda ayaghiba hasyafatahu fi dakhilil farji. Jadi yang wajib mandi mana? Kalau sudah masuk kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan dengan kadar kepalanya, hanya masuk dengan kadar kepalanya, wajib untuk mandi. Siapa yang wajib mandi? Dua-duanya wajib mandi. Yang perempuan wajib mandi, yang laki juga wajib mandi, ya. Enggak disyaratkan masuknya semua, misalkan enggak, walaupun hanya kepalanya aja, ya. Bidari zakarihi, ya, hanya dengan kadar zakarnya atau kemaluannya, maka wajib untuk mandi, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Wa huwa ma la yajibu ghusluhu fil istinja, yaitu yang tidak diwajibkan mandi di dalam istinja. Yang ketiga, yang diwajibkan untuk mandi adalah haid. Li qaulihi ta'ala fa idza tatahharna fa'atuhunna. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman fa idza tatahharna fa'atuhunna, apabila istri kalian telah bersih dari haidnya, fa'atuhunna, datangi mereka, ya. Artinya kalau sudah bersih, kalau belum bersih enggak boleh. Udah bersih belum mandi enggak boleh, harus mandi dulu ke istri kita. Misalkan istri kita, saya udah selesai nih haidnya, ya, saya udah selesai nih haidnya. Nah, enggak boleh langsung hubungan. Si perempuan ini harus mandi dulu, harus mandi untuk menghilangkan hadat haidnya. Hadat haidnya udah mandi selesai, nah baru boleh nanti berhubungan. Haram kalau sudah selesai haid belum mandi dia berhubungan, haram, ya. Jadi harus mandi dulu untuk menghilangkan hadat haidnya. Begitu juga kalau seorang muslim menikah dengan perempuan kafirah, ya, seorang muslim menikah dengan perempuan kafirah. Nah, kalau si muslim ini mau berhubungan dengan istrinya setelah istrinya haidnya selesai, perempuan muslimah dengan perempuan kafirah, ya sama-sama perempuan, sama-sama haid juga, ya. Nah, kalau istrinya perempuan kafirah selesai haid,
haidnya selesai, suaminya mau hubungan, tetap harus mandi juga. Mandi wajib untuk menghilangkan hadas haidnya dia, si perempuan kafirah ini, ya, baru dia boleh berhubungan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang diwajibkan untuk mandi adalah haid. Bagi perempuan yang selesai darah haidnya, wajib baginya untuk mandi. Nah, kayak permasalahan sekarang seperti Ramadan. Puasa Ramadan wajib. Misalkan ada perempuan dari awal Ramadan belum keluar darah haidnya. Perkiraannya misalkan sekarang tanggal berapa? 26. Perkiraan sih tanggal 26 keluar. Biasanya tanggal 26 keluar. Enggak taunya keluar sekarang. Jam 4 nih. Tadi pagi udah sahur, udah sholat subuh, udah sholat zuhur, udah sholat asar, jam 4 keluar darah haidnya. Jam 4 keluar darah haidnya. Terus bagaimana nih? Nanggung nih 2 jam lagi, nggak boleh, harus dibatalin. Harus dibatalin, ya, harus dibatalin puasanya. Haram perempuan haid untuk berpuasa. Dibatalin puasanya. Nah, dihitung qadha dari hari ini. Dihitung qadanya nanti qadha puasa dari hari ini, karena nggak sampai ke maghrib, ya, karena nggak sampai ke maghrib. Begitu juga dari perempuan misalkan keluar terus darah haidnya, biasanya tanggal 26 berhenti biasanya. Nah, dari pagi tuh masih keluar darah haid, sekarang di jam 4 berhenti darah haidnya, bersih, udah nggak ada lagi, ya, udah nggak ada lagi darah haidnya, bersih, maka dia harus segera mandi. Setelah dia mandi, dia nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai maghrib. Untuk menghormati bulan Ramadan, nggak boleh makan, nggak boleh minum kayak orang puasa sampai maghrib. Kalau tadi sebelum bersih boleh dimakan minum, terserah. Ya, yang penting jangan depan orang puasa makan minumnya. Ya, nah kalau udah berhenti langsung mandi. Setelah mandi dia tahan makan dan minum sampai daripada maghrib. Fal murad bit tathhiril al-iktisal. Nah, yang dimaksud dengan apabila perempuan-perempuan kalian telah suci, artinya telah mandi, ya, telah mandi, maka datangi mereka. Apabila istri-istri kalian telah suci dari haidnya, kemudian mandi, maka datangilah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Habish, ya. Berkata Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abi Habish, mengatakan, idza aqbalatil haidah fatrukis shalah. Kata Rasulullah, apabila datang haid kepada kamu, maka tinggalkan sholat, ya, maka tinggalkan sholat. Fa idza dhahaba gadaruha fagsili anki dam, ya, washolli. Nah, apabila telah hilang darah haidnya kepada kamu, maka mandilah kamu dan sholatlah, ya, mandilah kamu dan sholatlah. Kayak tadi perempuan misalkan jam 4 udah berhenti darah haidnya, habis mandi ambil air wudhu, sholat asar, masih ada waktu untuk sholat asar, ya. Maka kata Rasulullah SAW, kalau sudah hilang darah haidnya kepada kamu, maka mandilah kemudian sholatlah. Rahu Syekhan, ya, riwayat daripada Syekhan. Syekhan itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wan nifas li'anahu dam haid mujtama', ya, begitu juga kalau keluar darah nifas. Darah haid perempuan itu biasanya 6 hari 7 hari. Biasanya tuh perempuan paling banyak keluar darah haid 6 hari sampai 7 hari. Paling sedikitnya sehari semalam 24 jam. Ada perempuan yang keluar darah haidnya cuma sehari semalam doang. Nah, 29 hari bersih, ya, haidnya cuma sehari doang. Paling banyak 15 hari 15 malam, itu paling banyak, ya. Kalau sudah melewati 15 hari 15 malam masih keluar darah, maka bukan disebut dengan darah haid, tapi dengan darah istihadhah atau darah penyakit. Kalau darah penyakit hukumnya sama seperti wanita bersih, sholat. Ini darah saya keluar nih sampai hari ke-16. Nah, kalau udah hari ke-16, habis itu dia bersihin dirinya, mandi, sholat. Tapi masih tetap keluar, itu darah penyakit bukan darah haid. Terus inti sholat semua, macam-macam, baca Quran silahkan. Ya, itu namanya darah penyakit. Sampai misalkan hari ke-17, ke-18, 19, apa-apa, ya.
Pokoknya kalau sudah lewat 15 hari 15 malam, maka hukumnya sudah hukum darah penyakit, ya, bukan darah haid. Dan nifas biasanya 40 hari. Ya, nifas biasanya 40 hari. Ada yang majatun. Apa majatun? Cuma sebentar. Keluar darah nifasnya setetes doang, tes udah. Ada yang kayak begitu. Ya. Kemudian juga sampai 60 hari biasanya. Ya, jarang yang sampai 60 hari, biasanya sampai 40 hari itu darah nifas. Darah nifas adalah darah antara haid dan juga darah nifas itu adalah darah haid yang terkumpul, ya, selama dia hamil. Perempuan hamil kan nggak haid nggak perempuan hamil? Nggak haid. Nah, kan terkumpul darah itu. Setelah dia melahirkan keluar itu 40 hari. Wal wiladah, kemudian yang keenam, ya, yang kelima. Kemudian yang kelima yang diwajibkan untuk mandi adalah wiladah, perempuan yang melahirkan, ya. Ai ilqa'u alaqah au mudghah walau bila balal fil asah, ya. Baik melahirkannya hanya masih berbentuk darah atau berbentuk daging, ya. Kan kata Rasulullah SAW, apabila seorang suami dan istri berhubungan badan, kemudian terjadi 40 hari itu masih segumpal darah, ya. 40 hari masih segumpal darah. Kemudian 40 hari kedua segumpal daging. 40 hari ketiga baru Allah memanggil malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut. Ya. Nah, kalau misalkan baru 40 hari masih segumpal darah, keguguran, keluar segumpal darah gitu, wajib nggak dia mandi? Wajib. Atau 40 hari kedua 80 hari, baru 80 hari nggak taunya di keguguran, bentuknya udah nggak bentuk darah lagi tapi bentuknya bentuk daging, ya, wajib nggak mandi? Wajib, ya. Walau bila balal, walaupun tidak basah, ya, atau nggak ada air ketubannya, wajib untuk mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita lagi panen rambutan, guys. Malah rambutan, guys, kita. Guys, kita tadi gue kejedot ya, guys. Ini hai. Oke, guys, kita akan makan rambut cengkeh ya, guys. Ini dia merah. Aduh, banyak yang berjatuhan. Nih, satu piris mangentang dulu. Enak ya. Tuh, ada semut tadi. Oh, enak. Itu tuh ada tuh. Ini ada semut. Ada 2 sekaligus. Oke, kita akan ada masuk semut di ini, ya, guys. Ada tuh. Kita akan ngambil terus. Kita akan ngambil yang ini. Yang satu lumayan, guys, merah. Tadi kena mata. Aduh. Ayo. Aduh, guys, sedikit lagi. Nah, guys, ini di bawah juga belah, ya. Itu, guys, dapat, guys. Aduh, lepas, guys. Oke, kumpulkan cair, tentu nih. Tuh, guys, sedikit lagi, guys. Dapat tongnya doang. Tekan, guys. Guys, kita
Aduh, susah. Kita akan putar-putar. Terus putar. Babat. Dapat. Sama daun-daunnya juga ya. Yang sedang. Mana nih? Naik. Terus memberikan. Yang atas semua, atas itu tuh. Ini. Nah, itu Tarikan. ya. Ini kan. Petik. Putar. Aduh, apa? Ketika segala biasa guys. Ayo kita loncat. Pegangnya. Hampir aja aku pleset loh. Oke. Oh benangnya mah kamu. Terus. Terus sekarang pakai lidahnya tuh. Tarik. Sekut. Oh, Terus. nice. Kau dapat kan?